Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Teman-teman, kembali lagi di channel kami, Ramli Al-Makassari. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan, terkhusus di hari atau bulan kemerdekaan kita ini, di mana kita sudah merdeka selama 77 tahun. Namun teman-teman yang perlu dan sering kita jumpai, dan ini yang perlu kita koreksi bersama, bahwasanya hampir kita semua tidak sepakat dengan LGBT dan seterusnya dimanapun berada. Dan kalau kita lihat di Islam, perbuatan LGBT, penyerupaan laki-laki dengan perempuan, homoseksual dan seterusnya, itu memang perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu teman-teman, dan kita saksikan dan sangat disayangkan di hari perayaan 17 Agustus kita dapatkan di beberapa daerah, ada teman-teman kita yang panitia dan seterusnya yang kemudian memasukkan perayaan atau lomba perayaan itu, ada laki-laki yang memakai pakaian wanita, ada yang pakai jilbab, subhanallah, dan dia kemudian lomba bersenang-senang dan katanya hari merayakan hari perayaan 17 Agustus. Namun disadarkan tidak teman-teman bahwasanya perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tersirat itu menggambarkan bahwasanya kita suka dengan perbuatan LGBT dan seterusnya. Apa kita sadari tentang itu? Sementara agama kita melarang perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat itu membedakan antara laki-laki dan wanita. Misalnya dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ibunya Maryam, mengatakan bahwasanya walaisa adzakaru kal unsa, dan laki-laki itu berbeda dengan kaum wanita. Atau dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa, dan barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun wanita. Di sini Allah bedakan antara laki-laki dan wanita. Betul, beramal saleh laki-laki dan perempuan itu sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama mendapatkan pahala, sama-sama dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berbeda kedudukannya. Oleh sebab itu teman-teman, laki-laki dan perempuan adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia berbeda. Jangan sampai seorang laki-laki menyerupai wanita dan seorang wanita menyerupai laki-laki. Sebagaimana kalau kita baca di banyak hadis, Nabi SAW bersabda, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dari Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat ya laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Subhanallah, di beberapa pertandingan yang kita saksikan di media, ada orang-orang yang laki-laki memakai pakaian dengan mengenakan daster, ada yang pakai jilbab, subhanallah. Ini dilaknat oleh Nabi SAW. Seorang muslim, ini nasihat bagi seorang muslim, hendaknya dia memperhatikan hal tersebut. Mungkin harapannya adalah untuk bersenang-senang, merayakan hari perayaan, benar. Silahkan Anda bersenang-senang, tapi tidak sampai melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini termasuk dosa, di antara dosa yang besar, yang Nabi SAW melaknat perbuatan tersebut. Oleh sebab itu teman-teman, perlu diperhatikan di perayaan kita. Dan kita sebagai generasi penerus yang merayakan perayaan 17 Agustus, kita bergembira dengan kemenangan ini. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan yang Allah kasih, yang dengannya kita bisa bebas melaksanakan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan di negara kita tercinta ini, karena kita sudah merdeka. Itu kita bergembira, kita bersenang, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah kalian bergembira dengannya. Dan kita bergembira dengan hal tersebut. Akan tetapi teman-teman, perjuangan ini diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang kita ini bukan dengan senang-senang, bukan dengan gembira-gembira. Dia adalah perjuangan yang berat. Ya, air mata, darah, nyawa mereka, harta mereka korbankan untuk kemenangan negara kita tercinta. Maka mestinya diisi oleh kita ini semua, generasi-generasi ini, mengisi hari kemerdekaan itu dengan hal yang positif, hal yang baik. Dan tidak apa-apa kita bersenang, bergembira, merayakannya, bersenang-senang dengannya.
Asal tetap dengan koridor, tetap di dalam batasan-batasan, apalagi kita seorang muslim. Ada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Ada batasan yang Nabi SAW tetapkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, dan mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik, kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merayakan hari kemenangan kita dengan tetap di koridor agama kita, agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!